Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan terkait dengan linear programming untuk metode simplex. Di dalam kuliah kita metode simplex ini, ya, khususnya ini langkah-langkah awal adalah bagaimana kita bisa merubah bentuk, ya, ke bentuk kanonik. Ke bentuk kanonik ini kita rubah, ya, menjadi ini lebih besar atau lebih kecil, ini menjadi sama dengan. Nah, di dalam bentuk kanonik ini, ya, nantinya kita akan rubah, ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini negatif, ini ya, dirubah menjadi bentuk positif, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam penyelesaian bentuk kanonik, yaitu terkait dengan penambahan select, ya. Ini select, ini yang disebut sebagai select. S1, S2 ini sebagai select, ya. Select ini ditambahkan untuk merubah, ya, dari bentuk ini, ya, bentuk bentuk yang lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, kita rubah menjadi sama dengan. Kalau bentuknya lebih besar sama dengan, ini menjadi negatif select, ya. Kalau lebih kecil sama dengan, ini menjadi positif select. Nah, kemudian untuk fungsi tujuan kita rubah juga menjadi ditambahkan dengan select, tetapi selectnya ini nanti ada variabelnya atau tidak, kita lihat kondisi dari simplexnya. Nah, di dalam bentuk kanonik itu dilakukan untuk memfasilitasi kita untuk membuat satu tabel simplex, ya. Perlu diperhatikan tabel-tabel simplex, ya. Di dalam tabel simplex itu, ya, nanti ada nilai kanan, ya. Nilai kanan itu nilai dari nilai sama dengan. Kemudian harus positif, ya. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan negatif 1, ya, sehingga berubah. Misalnya tadi yang ketiga ini, ya, ini kan tadi negatif 25 ini kalikan jadi negatif U, negatif V, negatif B sama dengan 25-nya jadi positif. Kemudian dengan lebih kecil dirubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel select, ya. Tambahkan variabel select, ya. Sehingga lebih kecil sama dengan ini menjadi bentuk sama dengan, ya. Kemudian lebih besar sama dengan ini dirubah, ya, dengan cara mengurangkan atau negatif select, ya. Ini yang negatif select, positif select, ya, perlu diperhatikan. Nah, kemudian fungsi kendala, ya, fungsi kendala ini sebenarnya juga tidak terlalu berpengaruh, ya. Ini fungsi kendala, ini variabelnya cuma ditambah saja yang select-nya ini, select 1, select 2, ya. Kalau ada 3 ya sampai select 3, ya, dan seterusnya. Ini sama dengan lebih besar dari 0. Nah, kemudian ini kita contohkan, ya, fungsi simplex pada Z3X1 plus 5X2 dengan kendala 2X1 lebih kecil sama dengan 8, 3X2 lebih kecil sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, kita rubah ke perubahan bentuk kanonik, ya, ini ke bentuk kanonik ini.
Bentuk kanonik ini merubah menjadi sama dengan, ya. Ini fungsi Z, ya. X ini dirubah ke sisi kiri sama dengan, sehingga Z minus 3X1 minus 5X2 sama dengan 0, ya. Kemudian fungsi kendalanya, jadi 2X1 lebih kecil sama dengan 8, ini kalau lebih kecil kan kita tambahkan select, ya. Jadi 2X1 plus select 1 sama dengan 8. Jadi kita rubah lebih kecil sama dengan jadi sama dengan ini, ya. Kemudian 3X2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3X2 plus 2, ya, sama dengan 15. Kemudian ini, ya, 6X1 5X2 plus select yang ketiga ini sama dengan 30. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk kanonik dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, kemudian bentuk kanonik ini dilanjutkan dengan menuangkan di dalam tabel. Nah, tabel dasar yang kita buat adalah ini adalah fungsi Z, ya. Ini fungsi select 1, ini fungsi select 2, dan ini fungsi select 3. Nah, kita lihat variabel-variabelnya, ya. Variabel Z di depannya ini adalah 1. Kita masukkan 1. Variabel X1 minus 3, kita masukkan minus 3. Variabel X2 minus 5, kita masukkan minus 5. Ya. Kemudian nilai kanannya 0 ini. Kita masukkan ke nilai kanan. Nah, X3, X4, dan X5 ini adalah select, ya. Jadi select-nya kalau di fungsi tujuan atau fungsi Z, select-nya ini 0, 0, 0. Nah, kemudian yang kedua, nah, yang select ini, ya, select 1 ini, ya, X-nya, ya, X-nya 2, kita masukkan ke sini X-nya 2. Z-nya kan 0, tidak ada variabel Z kan di sini. Kemudian X2-nya juga 0. Kemudian X3-nya 1, ya, ini variabel 1 ini. Nah, X4, X5, 0, ya, karena tidak ada X4, X5. Kemudian fungsi nilai kanannya 8, ini masukkan 8 di sini. Kemudian yang berikutnya, select berikutnya, ya, fungsi Z-nya 0, ya, tidak ada kan. X1-nya juga tidak ada, jadi 0. X2-nya 3, kita masukkan 3 ke sini. Ya. Kemudian X3-nya 0, kemudian X4-nya 1, kita masukkan ke sini 1. X5-nya 0, kemudian nilai kanan kita masukkan 15 ke sini. Kemudian X5, ya, X5, XZ-nya 0, X1-nya 6, kita masukkan. X2-nya 5, kita masukkan ke sini. X3 0, X4 0, X5-nya 1, kemudian nilai kanannya 30, kita masuk ke sini. Ya. Ini adalah persamaan kanonik yang kita masukkan ke dalam tabel. Tujuannya nanti sebenarnya apa sih? Tabel ini tujuannya ini. Kalau nilainya ini sudah positif semua, ya, minus 3, minus 5 ini positif semua, ini artinya Z-nya sudah ketemu, ini fungsi tujuannya sudah ketemu. X-nya berapa, ya, X1, X2-nya berapa. Ini sudah ketemu, tapi ini masih negatif, ini harus kita rubah nanti. Nah, langkah merubahnya ini dengan tabel ini, ya, kita lanjutkan. Yang pertama adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci ini kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang memiliki negatif dengan angka terbesar. Ya, jadi misal ini, ya,
tadi nilai negatif terbesarnya pada -5 ini ya. Nah, ini sebagai kolom kunci. Nah, ini kolom kunci ke bawah. Nah, ini 5 adalah negatif terbesar pada baris Z sehingga dipilih sebagai kolom kunci. Nah, kemudian selain memilih kolom kunci, kita akan menentukan angka kunci ya. Angka kunci kita tentukan dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, kita selanjutnya adalah menentukan atau memilih baris kunci. Baris kunci diperoleh dari indeks sama dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci ya. Nilai kanan ini, nah ini 0 dibagi -5 ya. 8 dibagi 0 tak hingga. Kemudian 15 dibagi 3, 5 ya. Kemudian 30 bagi 5, 6. Nah, nilai indeks yang terkecil ya, atau rasio terkecil ini kita pilih sebagai urutan di baris kunci ya, sehingga baris kuncinya ini. Nah, perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci ini diperoleh angka kunci, sehingga angka kuncinya adalah 3 ini. Ya, 3 ini sebagai angka kunci. Oke. Nah, berikutnya kalau kita sudah menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, maka kita mulai untuk merubah ya, merubah tabel ini. Ya, tabel ini kita rubah. Rubahnya dari mana? Mulai dari baris kunci ya. Dengan cara membaginya dengan angka kunci ya. Angka kunci dengan membagi angka kunci. Angka kuncinya tadi adalah 3. Jadi 0, 0, 1, 0, sepertiga, 0. Ini adalah hasil dari pembagian oleh angka kunci ya. Ini jadi 0 bagi 3 ya, masih 0. 3 bagi 3 ketemunya 1 di sini 1 ya. Kemudian 1 bagi sepertiga hasilnya 1 bagi 3 hasilnya sepertiga ya. Kemudian nilai kanannya 15 dibagi 3 ketemunya 5 di sini ya. Nah, ini 5. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita akan merubah yang fungsi berikutnya yang Z, yang X3, X5 ini kita juga rubah ya. Jadi merubahnya caranya bagaimana ya? Mengubah nilai ya, baris baru ya, baris baru ini sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris ya. Koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris ya. Nilai baris yang baru kita buat ya. Nah, kita contohkan. Nah, ini kan -3, -5, 0, 0, 0, 0, 0 itu ya. Kemudian koefisien kolom kuncinya berapa? -5 ya. Baris barunya mana? 0, 0, 1, 0, sepertiga. Nah, ini adalah baris baru. Sehingga kita rubah ya fungsi Z-nya ini -3, -5, 0, 0, 0, 0, 0 dikurangi ya baris kunci ini dikalikan koefisiennya -5. Ketemunya ini ya baris barunya. Nah, yang X3 juga ya. Kemudian X5 juga ini ketemu lagi baris baru. Nah, kemudian masukkan ke dalam tabel lagi, dibuat tabel lagi. Ya, dibuat tabel ini. Lagi ya, dengan memasukkan angka pada tabel yang kita buat ini ya, angka-angka baru.
minus 3, 0, 0, 5/3 ya. Ini kita masukkan lagi. Nah, ini minus 3, 0, 0, 5/3, 0 ya. Nilai kanannya juga ya. Kemudian kita tentukan angka kunci dan koefisien angka kunci sama. Kita tentukan lagi. Kalau ini masih ada yang negatif ya. Kalau Z ini masih ada yang negatif, kita masih ulang lagi ya. Dengan cara perbaikan langkah 3 sampai 6 kembali ya. Ini tabel yang sudah baru ini ya, kita tentukan lagi kolom kuncinya. Kita tentukan lagi baris kuncinya. Kalau sudah, kita tentukan angka kuncinya. Lalu kita buat tabel lagi ya, seperti langkah 3 sampai 6. Sehingga kita peroleh tabel berikutnya, ini tabel barunya. Ini ya. Nah, hasil dari ulangan, sehingga nilai Z-nya ini sudah tidak ada yang negatif ya. Z-nya ini 1, 0, 0, 0, 5/6, 1/2 ya. Sehingga kita bisa tentukan ya hasil ya X1 ya, X1-nya, kemudian hasil Z maksimalnya ya. Z maksimalnya kita pilih yang paling tinggi ya. Z maksimal di sini ya. Z maksimal ini ya, kita pilih yang paling tinggi di sini ya. 27,5. Kemudian nilai dari X1, X2 ya, kemudian Z ini. Nah, ini sampai Z-nya tidak ada yang negatif. Nah, ini adalah contoh pembuatan tabel ya. Silahkan teman-teman bisa pelajari dan berlatih untuk membuat tabel ini ya. Jadi kita ulang-ulang, kita latihan sehingga kita bisa untuk membuat tabel dari fungsi simplex. Demikian ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.